Yang terhormat Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, salam Pancasila. Bapak-Bapak, Ibu-Ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Pada hari Kamis tanggal 27 Juli tahun 2023, saya akan mengomentari KPK telah menangkap Henry Aviandi, Kepala Basarnas, terkait dengan perkara korupsi sebesar 88,3 miliar. KPK telah menangkap Henry Aviandi selaku Kepala Basarnas melakukan perbuatan korupsi sebesar 88,3 miliar terkait pengadaan peralatan perlengkap Basarnas. Penerimaan uang sebesar 88,3 miliar tersebut diterima dari pengusaha yang memenangkan tender pengadaan peralatan tersebut. Penangkapan Henry Aviandi yang dilakukan KPK atas operasi tangkap tangan yang sudah lama diintai dan pas selesai melaksanakan tender pengadaan barang tersebut. Saat itu dilakukan penangkapan atas anak buahnya Basarnas dengan pengusahanya terlebih dahulu. Diduga atas keterangan staf Basarnas yang sudah ditangkap terlebih dahulu, di semua dia mengakui apa yang dilakukannya tersebut asal suruhan atasannya. Baru kemudian KPK menangkap dan menetapkan Henry Aviandi sebagai tersangka. Perbuatan korupsi Henry Aviandi melanggar Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yang ancaman hukumannya seumur hidup dan ancaman hukuman baran maksimal 20 tahun. Diduga hakim nanti menjatuhkan hukuman paling tidak selama 10 tahun sesuai pertimbangan hakim atas perbuatannya. Sangat disayangkan tersangka Henry Aviandi selaku petinggi militer sedang memasuki masa pensiun yang harus mendekam nanti dalam penjara atau lembaga pemasyarakatan menjalani masa tuanya. Henry Aviandi korupsi sebesar 88,3 miliar selama tugas 3 tahun untuk bekal dan memenuhi kehidupan sehari-hari selama menjalani pensiun. Ternyata harapannya tidak terwujud, malah ditangkap KPK yang berakibat semua hasil uang korupsinya disita negara. Pupuslah harapan untuk hidup mewah menjalani masa pensiunnya. Padahal Henry Aviandi sudah meraih jabatan tertinggi di Basarnas dan sudah mendapat uang pensiun, tetapi merasa tidak cukup dan bersifat tamak, ingin hidup mewah. Padahal sudah banyak masalah korupsi yang ditangani KPK, sampai putusan hakim tetap tidak ada kapok-kapoknya melakukan perbuatan korupsi. Mental korupsi dari pejabat sangat sulit dihindari karena lebih kuat dorongan melaksanakan korupsi untuk dapat hidup mewah di tengah-tengah masyarakat dibandingkan hidup jujur dalam melaksanakan tugasnya. Harapan saya agar para pejabat negara terlebih akan memasuki masa pensiun agar dijauhkan dari perbuatan korupsi untuk dapat menghabiskan masa tuanya dengan penuh bahagia bersama istri dan anak-anaknya. KPK telah menangkap Henry Aviandi selaku Kepala Basarnas melakukan perbuatan korupsi sebesar 88,3 miliar terkait pengadaan peralatan perlengkapan Basarnas. Penerimaan uang sebesar 88,3 miliar diterima dari pengusaha yang memenangkan tender pengadaan peralatan tersebut. Penangkapan Henry Aviandi yang dilakukan KPK atas operasi tangkap tangan yang sudah lama diintai dan pas setelah pelaksanaan tender pengadaan barang tersebut. Saat itu dilakukan penangkapan atas anak buah Basarnas dengan pengusahanya. Diduga atas keterangan staf Basarnas yang ditangkap atas suruhan atasannya. Baru KPK menangkap dan menetapkan Henry Aviandi sebagai tersangka. Perbuatan korupsi Henry Aviandi melanggar Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yang ancaman hukumannya seumur hidup dan ancaman hukuman baran maksimal 20 tahun. Diduga hakim nanti menjatuhkan hukuman paling tidak selama 10 tahun sesuai pertimbangan hakim atas perbuatannya. Sangat disayangkan
tersangka Henry Apandi selaku petinggi militer sedang memasuki masa pensiun yang harus mendekam nanti dalam penjara atau lembaga pemasyarakatan menjalani masa tuanya. Henry Apandi korupsi sebesar 88,3 miliar selama tugas 3 tahun untuk bekal dalam memenuhi kehidupan sehari-hari selama menjalani pensiun. Ternyata harapannya tidak terwujud, malah ditangkap KPK yang berakibat semua hasil uang korupsinya disita negara. Pupuslah harapan untuk hidup mewah menjalani masa pensiunnya. Padahal Henry Apandi sudah meraih jabatan tinggi di Basarnas dan sudah mendapat uang pensiun, tetapi merasa tidak cukup dan bersifat tamak, ingin hidup mewah. Padahal sudah banyak masalah korupsi yang ditangani KPK sampai putusan hakim, tetapi tidak ada kapok-kapoknya melakukan perbuatan korupsi. Mental korupsi dari pejabat sangat sulit dihindari karena lebih kuat dorongan melaksanakan korupsi untuk dapat hidup mewah di tengah-tengah masyarakat dibandingkan hidup jujur dalam melaksanakan tugasnya. Harapan saya agar para pejabat negara terlebih akan memasuki masa pensiun agar dijauhkan dari perbuatan korupsi untuk dapat menghabiskan masa tuanya dengan penuh bahagia bersama istri dan anak-anaknya. Sekian dan terima kasih.